Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu. Kalau seandainya kita telah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dalam arti kata sudah wafat, sudah meninggal orang tersebut, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarganya yang masih hidup? Ini dia. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarganya yang masih hidup? Apakah itu kita sebagai anaknya? Apakah kita ini sebagai istrinya? Atau kita posisi sebagai suaminya? Atau kita posisi sebagai orang tuanya? Setelah kita tahu bagaimana cara memandikan, mengkain kafankan, lalu menguburkannya, setelah dikuburkan, kewajiban kita yang masih hidup terhadap jenazah itu, yang pertama yang harus diutamakan adalah qada'ud duyun. Artinya adalah selesaikan utang piutang jenazah. Baik itu utang piutang masalah harta, atau utang piutang yang mungkin bisa dibayar kelak di akhirat bukan dengan harta. Maksud saya dosa kesalahan antara orang yang sudah wafat dengan yang lain. Contoh dulu sekarang masalah utang piutang, masalah harta. Pertama, selesaikan dulu permasalahan jenazah tersebut, masalah utang piutang. Bayar utang piutangnya ataupun bayarkan utangnya, semua dibayarkan. Kalau seandainya hartanya ada, misalnya meninggalkan harta, kumpulkan hartanya, bereskan dulu utang. Setelah dibereskan utang, baru kira-kira kalau mau berinfak kemana, ke jalan Allah, silakan sisihkan, tapi tidak lebih daripada sepertiga. Ya, kalau misalnya telah dikeluarkan daripada sepertiga, misalnya udah karena hartanya banyak, udah keluarkan sepertiga. Setelah dikeluarkan sepertiga, sisanya ada berapa? Nah, sisa itulah yang dibagikan ke dalam ahli waris. Itu ingat dulu tuh ya. Ini adalah sebagai pondasi buat kita semuanya. Ketika kita ditinggal wafat oleh orang atau siapa yang kita cintai, selesaikan dulu utang piutang. Utang piutang selesaikan. Kenapa? Karena utang piutang ini adalah kesulitan yang tidak ada taraknya kelak di akhirat. Kesulitan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan kerugian yang didapatkan. Itu utang piutang. Iya. Sampai Rasulullah SAW, coba kalau saya tanya, betapa indahnya, betapa dahsyatnya, betapa besarnya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika ada orang berjihad di jalan Allah, pahalanya adalah surga, pahalanya adalah jannah. Tapi begitu orang itu berangkat menuju medan perang, Rasulullah meneriakkan kata-katanya, yang punya utang balik, yang punya utang balik. Maksudnya yang punya utang jangan ikut perang, balik dulu. Kenapa? Karena Anda walaupun mati syahid di medan perang, utang gak bakalan bisa diselesaikan karena Anda mati syahid. Disuruh balik. Yang punya utang balik lagi, yang punya utang balik lagi. Kenapa ya Rasulullah? Karena saking besarnya kerugian bagi orang yang punya utang belum sempat dibayar di dunia. Rugi. Iya. Sampai yang punya utang balik lagi. Rasulullah SAW kalau mau sholat jenazah, yang pertama kali ditanya oleh Rasulullah, siapa fulan? Fulan, oh iya fulan. Setelah itu Rasulullah tanya, dia punya utang nggak? Subhanallah, dia punya utang nggak? Setelah itu, ada ya Rasulullah, kalau gitu sholli ghairi,
Jangan aku yang sholat imamnya, yang lain. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa utang dia?" Rasulullah tanya, "Justru saya mau nanya, berapa utang dia?" Hanya beberapa dinar saja. Beberapa dinar itu kalau dibilang ketika para alim ulama menyebutkan zaman itu hutangnya orang yang meninggal ini untuk beli makan saja satu orang tidak cukup, saking sedikitnya. Kalau sekarang sekali makan kita berapa ini? Paling murah berapa sekali makan kita? Berapa sekali makan? Jangan makan yang gede-gede lah. Makan makan nasi goreng juga agak mahal. Pagi-pagi itu nasi uduk. Nasi uduk berapa tuh nasi uduk? 5.000 cukup kayaknya ya. 5.000 udah dapat. Nah, untuk beli nasi uduk aja nggak bisa. Karena saking kecilnya duit ini, ya. Berapa utangnya? Sekian dinar. Rasulullah katakan, sekian dinar, sahabat. Kalau gitu sahabat mengatakan, saya yang akan menutupnya ya Rasulullah. Jadi sahabat ini tidak ada kaitan kepada yang jenazah ini, apa omnya, apa tantenya, ada bapaknya, nggak ada. Hanya berkaitan dengan teman saja. Saya yang bayar ya Rasulullah, baik. Akhirnya langsung sholat. Sholat apa? Sholat jenazah imamnya Rasulullah. Begitu selesai sholat jenazah, dikuburkan. Besoknya, bahkan bukan besoknya, sorenya jumpa. Kan pagi dikuburkan, sorenya jumpa dengan orang yang akan bayarkan utang itu. Rasulullah nanya, udah dibayarkan utangnya? Subhanallah. Padahal baru masih dalam hari itu udah dibayarkan hutangnya. Saking apanya? Saking harus segerakannya. Belum ya Rasulullah, saya masih mencari orang yang piutangnya lagi masih dicari. Cepat cari. Besoknya lagi setelah sholat subuh, tanya lagi oleh Rasulullah, ketemu orang itu, mana fulan? Saya Rasulullah, udah dibayarkan hutangnya? Tanya lagi. Belum ya Rasul, segerakan. Setelah itu baru menjelang zuhur orang itu datang matan, ya Rasulullah, sudah saya bayarkan hutangnya. Rasulullah, al-an laqad baradat. Sekarang sudah terbebas orang ini. Maksudnya hari ini sudah tenang orang tersebut karena utangnya sudah dilunasi. Masya Allah, luar biasa. Padahal hanya beberapa dinar saja. Hanya beberapa dinar saja. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak ada yang paling menyulitkan kita kelak di akhirat, iya, kecuali masalah utang piutang. Maka selesaikan utang piutang itu. Sebesar apapun, sekecil apapun, semampu kita bayar. Masya Allah. Itu adalah hal yang wajib. Makanya yang pertama kali harus dilakukan apabila kita ini ditinggal oleh orang lain, cari kita atau orang tua kita atau suami kita atau istri kita punya utang kepada siapa saja. Penting sekali masalah utang. Hati-hati. Kenapa? Tidak ada yang bisa menyelesaikan utang kelak di akhirat kecuali dibayar dengan amalan yang kita punya. Ketika dengan menyebutkan Anda punya utang kepada fulan, iya, di dunia Anda lari tidak membayarnya, iya, maka sekarang Anda harus membayarnya. Ditanya, ya Allah, dengan apa aku membayarnya? Amal-amalanmu yang kau punya disesuaikan dengan utang yang kau punya kepada fulan. Sekian amalannya diambil, taruh di sana. Ada lagi yang lagi amalannya taruh sini, amalannya taruh sana, amalan semuanya. Setelah selesai masih juga punya utang. Ya Allah, saya masih punya utang, masih. Nggak ada lagi amal soleh. Kalau memang Anda tidak lagi punya amal soleh, berarti amal buruk punya orang lain yang piutang itu dilepas lalu diberikan kepada orang yang punya utang. Nauzubillah. Di apa namanya? Barter demikian. Pokoknya tidak ada kata ampun dalam masalah utang, maka tuntaskan hutang ini. Kewajiban pertama, bunda harus takut, ayah anda harus takut. Selagi orang yang wafat ini masih punya utang, cepat selesaikan. Satu itu kewajiban. Jangan dulu ribut harta warisan, jangan dulu ribut. Jangan dulu ribut itu. Utangnya, punya utang nggak kira-kira? Bereskan. Iya, bereskan. Iya. Kepada siapa sumbernya kita orang yang wafat itu punya hutang? Maka itulah kerugian bagi yang punya utang, nggak ada catatannya. Rugi sekali. Makanya apabila Anda untuk masalah utang harus faktubuh, dicatat, tercatat. Kenapa? Ayah anda bunda punten. Kalau seandainya ada catatannya, fulan punya hutang kesekian, punya hutang sekian, kita tinggal bayar. Enak kan, tinggal bayar. Tapi kalau seandainya ada yang ngaku-ngaku dia punya hutang ke saya, ibu bapak bayar apa enggak kira-kira? Tiba-tiba ada orang yang ngaku kalau dirinya apa? Pernah dipinjamin uang. Kita bayar apa enggak kita kira-kira? Kalau
kita lihat situasinya. Siapa orang ini bisa dipercaya nggak kira-kira ya? Benar, kita bayar. Tapi kalau tidak ada catatannya, kita pun repot jadinya. Benar apa tidaknya? Siapa tahu jadi memanfaatkan situasi. Maka terkadang, apalagi melihat ini tukang bohong, ujung-ujungnya ibu kira-kira mau bayar, bapak mau bayar nggak kalau kira-kira dia itu tukang bohong? Pasti nggak bayar. Nah kalau benar gimana? Yang kasihan siapa? Mayitnya. Nah, makanya sekarang ibu kalau punya utang catat, bapak kalau punya utang catat. Kreditan kerudung belum selesai, ada catatannya. Kreditan baju belum selesai, catatannya. Apa semua catatan, semuanya catatannya. Takut apa? Takut meninggal. Kalau meninggal sudah ada catatannya apa yang ada. Ngeri sekali. Karena apa? Karena punten, orang yang dipinta untuk membayar utang atas kewafatnya almarhum atau almarhumah tanpa ada catatannya, saya ditagih misalnya, bapak kamu punya utang begini-begini yang udah meninggal, nggak ada catatannya, saya berhak untuk menolaknya. Karena apa? Nggak ada catatannya. Begitu ya. Tapi yang kasihan almarhum. Tapi kalau bayar, nanti banyak datang lagi. Punya utang, tambah repot nantinya. Maka alangkah baiknya agar tidak mempersulit orang yang ditinggalkan nanti, tolong tulis apa? Catatannya. Ini ada fulan, ataupun saya punya utang sekian, jadi dibereskan. Jadi kewajiban pertama adalah membayar hutang. Kewajiban pertama membayar hutang. Kewajiban kedua, kewajiban kedua bukan membayar hutang lagi, tapi yang kedua ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kewajiban yang kedua adalah punten, meminta maafkan kepada orang yang mungkin almarhum atau almarhumah pernah menzoliminya. Perasaan dia itu dulu pernah marah sama itu, perasaan dia itu pernah menzolimi dia, datang aja, maaf ya kakak saya dulu berbuat salah sama kamu, mohon maaf, tolong bukakan pintu maaf. Boleh? Boleh. Ya, tolong maafkan ya ibu saya, tolong maafkan kakak saya, tolong maafkan bapak saya, tolong maafkan adik saya, tolong maafkan suami saya, minta maaf. Itu adalah kewajiban juga bagi yang hidup. Kenapa? Karena ini adalah adab bagi kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Itu selanjutnya, ya. Setelah tahu yang pertama bagaimana, yang keduanya datang lalu dengan mengatakan mohon maaf ya, saya telah punya atau suami saya atau istri saya atau almarhum selama punya salahnya, mohon dibukakan pintu maaf, silahkan. Apalagi kalau spesifik tahu kesalahan-kesalahan kepada siapa dan siapa, datang dan mohon maafkan. Kenapa? Takut dia meninggal masih membawa sakit hati orang lain kepadanya. Maafkan, minta maaf, itu penting. Datang mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Itu adalah kewajiban kedua. Ketiga, apalagi orang yang sudah wafat ini ataupun kita yang masih hidup, lakukannya. Kalau bisa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau orang yang meninggal itu punya cita-cita yang baik, punya harapan yang baik, wujudkan. Wujudkan harapannya dan cita-citanya. Apa kira-kira harapan dia dan cita-cita dia, keinginan dia apa? Wujudkan keinginannya, wujudkan harapannya. Ini dia penting. Oh, fulan sudah meninggal ya. Misalnya dengan mengatakan, dulu ini kakak saya pengen sekali untuk menyumbangkan Quran misalnya. Ya sudahlah, kita laksanakan keinginan dia. Ya, dulu ayah saya pengen sekali berbuat baik, melakukan ini. Ya sudah, bismillah. Jadi wujudkan keinginan daripada almarhum atau almarhumah, kira-kira apa keinginannya. Ya, selanjutnya nomor berapa? Keempatnya, sambungkan silaturahim dari teman-temannya almarhum atau almarhumah yang sudah wafat. Sambungkan silaturahimnya. Terutama mungkin orang tua kita, mungkin suami, mungkin sahabat, teman. Pokoknya sambung dengan menyebutkan, orang tua saya dulu temannya ada di gang sana. Ya udahlah, saya silaturahim ke sana. Kenapa? Karena untuk menyambung silaturahim dengan teman-teman almarhum atau almarhumah itu juga bagian daripada adab yang sangat baik. Kewajiban-kewajibannya. Ya, adab-adab maksud saya. Selanjutnya apa lagi? Pasti kalau didoakan gak usah dibilang lagi, karena doa itu penting sekali. Silahkan kalau ditaruh di selanjutnya, doakan sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Itu adalah adab bagi kita yang ditinggal wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Bukti seseorang mencintai orang lain, maksud orang lain itu apa? Istri, maksud saya gini, bukti seseorang mencintai kepada seseorang setelah tidak ada, itu masih mengenangnya dengan cara 5 hal tadi, atau
beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Makanya dengan menyebutkan kalau mencintai seseorang, begitu orang itu sudah wafat tetap kirim doa. Ya, melakukan apa yang diinginkan oleh orang tersebut itu adalah adab dan kebaikan yang ada. Ini adalah yang saya sampaikan kewajiban ataupun adab bagi orang-orang yang ditinggal wafat oleh siapa saja. Lakukan hal ini. Selanjutnya, ya, penting ini bagi kita semuanya. Bagi kita semuanya. Kalau ada orang yang wafat, itu ada pahala yang besar bagi orang yang mendengarnya. Pahala yang besar bagi yang mendengarnya. Masya Allah, yang mengetahui wafatnya seseorang tersebut. Di antaranya ada pahala yang besar disebut dengan takziah. Takziah itu pahala yang sangat besar sekali. Kalau bisa, paling afdal takziah itu adalah disegerakan. Begitu mendengar wafat, segera datang, itu luar biasa. Takziah, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Indah, pahala yang sangat luar biasa. Ketika ada yang meninggal lalu kita bertakziah, subhanallah, lebih cepat takziah itu lebih besar pahalanya. Takziah itu, Masya Allah. Dan beberapa ulama, nanti kita lihat bahasan tentang takziah ini, ada adab dan sopan santunnya tentang masalah takziah. Saya sampaikan, ketika bertakziah, kenapa yang pertama kali ataupun diawalkan tentang takziah itu lebih besar pahalanya? Kenapa? Karena sahibul musibah ataupun yang mendapatkan musibah itu pas awal-awal itu lagi perlu-perlunya apa? Pertolongan, hiburan, semuanya. Maka begitu datang keluarganya atau temannya atau sahabatnya, saat itu apa? Dia merasa senang, gembira. Karena apa? Karena banyak orang yang datang mendoakan yang dicintainya. Wah, dia datang, oh dia datang, oh dia datang. Subhanallah. Bayangkan kalau orang yang meninggal terus sepi, nggak ada yang datang, gimana coba? Sedih. Aduh, nggak ada yang datang nih. Pada yang meninggal istri saya, pada yang meninggal suami saya, pada yang meninggal orang tua saya, ibu saya, gimana? Nah, biar banyak yang datang kepada kita saat kita nanti wafat, tolong takziah ketika ada orang yang meninggal. Kama tadin tudan. Kalau ibu bapak mengatakan si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, sambil tidak takziah, orang pun begitu nanti sama kita. Keluarga kita bagaimana? Jujur, kalau ada orang meninggal terus banyak orang yang takziah, seneng nggak kira-kira? Banget senengnya. Maka takziah diutamakan karena saat pertama kali kejadian itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh sahibul bait ataupun sahibul musibah, punten saya katakan. Jadi begitu datang seolah-olah tenang, kamu tidak sendiri, ada aku. Seolah-olah kata-katanya, tenang, kamu nggak usah sedih, masih ada aku. Kamu nggak usah sedih, aku doakan dia. Tenang, nggak usah sedih. Jadi saat itu takziah itu datang berdatangan, membuat orang itu bahagia dan senang. Itu adalah takziah. Iya. Selanjutnya, apa yang harus diucapkan ketika takziah? Ketika takziah, baik itu kalau kita yang datangnya mengatakan innallaha ma akhadh, innalillahi ma akhadh, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini ketika disampaikannya, dikatakan fal tasbir wal tahtasib. Ini katanya. Ini kata-katanya, iya. Dengan ketika berjumpa ataupun mungkin kalau kita bahasa dengan menyebutkan turut bersangkubula-sungkawa, ya, turut berdoa semoga almarhumah atau almarhum diterima iman Islamnya, boleh karena tidak terlalu jauh, ya. Lalu katakan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah kesabaran ini sebagai pembuka pahala buat Anda. Silakan, intinya nasihat-nasihat yang indah kepada orang yang mendapatkan musibah. Coba kalau kita lihat kata innalillahi ma akhadh, sesungguhnya apapun yang diambil oleh Allah itu milik Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengambil kecuali miliknya. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang kita punya, yang kita pegang kecuali semuanya milik Allah. Maka innalillahi ma akhadh, sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah itu kepunyaannya. Paling tidak yang paling gampang bahasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu kata innalillahi ma akhadh. Ya, selanjutnya walahu ma a'ta, dan apapun yang diberikan kepada kita itu punya Allah. Yang tersisa sekarang ini itu punya Allah. Apa yang ada sekarang? Coba ketika suaminya meninggal, anaknya masih ada, nah yang sisanya masih ada punya siapa? Punya Allah. Walahu ma a'ta, dan apapun yang diberikan kepada kita itu punya Allah. Kata-kata yang diucapkan innalillahi ma akhadh walahu ma a'ta,
Apapun yang diambil oleh Allah itu memang punya dia, dan apapun yang masih ada sekarang ini yang diberikan oleh Allah itu juga punya Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu sudah termaktub kapan diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya. Apapun yang ada di muka bumi yang masih tersisa itu sudah termaktub sekarang. Saya tanya dan saya sampaikan, ayahanda bunda, yakin nggak kita akan wafat, akan meninggal? Jawaban yakin. Waktunya sama nggak kira-kira? Insya Allah berbeda. Ada yang besok, nggak ada besok kali, iya. Ada yang beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, ada beberapa, subhanallah seperti itu. Kenapa? Itu ada walillahi ma'akhad, iya. Walahu ma'a'ta. Apa yang diambil punya Allah, dan apa yang tersisa itu juga punya Allah. Dan semuanya sudah termaktub kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya, lalu mengatakan fal tasbir wal tahtasib. Fal tasbir, maka sabarlah dan harapkanlah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita datang kepada orang yang kena musibah. Tapi kalau kita pakai bahasa Arabnya mungkin dia nggak ngerti. Maka dengan menyebutkan pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, suamimu itu punya Allah, atau ibumu itu punya Allah, bahkan kita pun punya Allah, dan semuanya sudah termaktub kapan akan diambil oleh Allah. Kita ini hanya antrian saja, nunggu giliran saja. Maka setiap apa yang terjadi, obatnya hanya satu, sabar dan minta pahala dari Allah. Katakan, punten, Allahumma jurni fi musibati. Ini bagi orang yang kena musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ini ada doanya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang aku rasakan ini. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha, dan gantilah segala sesuatu yang telah aku dan gantilah segala sesuatu yang menimpa kepadaku dengan hal yang jauh lebih baik. Ya, wa khlufli khairan minha, seperti itu. Ini adalah doa ketika mendapatkan musibah. Subhanallah. Saya lanjutkan. Ini setelah itu apa? Dengan matusan ta'ziyah ahlul mayyit. Oh, punten, kalau sesungguhnya sih kalau untuk jenazah takziah itu ada yang mengatakan tidak ada batasan, ada yang mengatakan 3 hari batasannya. Namun takziah ini secepatnya jauh lebih baik. Secepatnya jauh lebih baik untuk takziah. Ya, takziah sepatnya jauh lebih baik. Dengan mengatakan boleh juga takziah ini ketika mengatakan yuk kita takziah, tapi yang punya rumahnya sekarang lagi di masjid, ke masjid. Maksudnya sahibatul musibahnya lagi di masjid, datang ke masjid. Yang sahibatul musibahnya lagi di makam, pergi ke makam. Ya, kita datang ke rumahnya, kemarin sudah dikuburkan, ternyata keluarganya sedang berjualan di pasar. Saya mau takziah, oh lagi di pasar, pergi ke pasar. Kemanapun mau takziah, dimanapun orang yang kena musibah itu datangi, nggak apa-apa. Iya, jangan dengan mata lagi di pasar, oh nggak ada takziah di pasar, datang ketemu di pasar orangnya. Orangnya lagi di makam, datang ke makam. Orangnya lagi di mana, datang. Kenapa? Karena untuk takziah ini boleh datang ke mana saja. Yang penting orang yang akan kita jumpainya posisinya di mana, kita datangi ke sana. Itu yang disebut dengan punten takziah. Ya, boleh kemana saja. Dan boleh juga takziah ini, ya. Dan boleh takziah juga, saya sampaikan takziah juga boleh. Misalnya begini, bagi yang takziah silahkan datang. Misalnya punten, contohnya ada yang di sini keluarga, tapi aslinya sih mungkin di Sumatera misalnya. Aslinya dia orang Sumatera, tapi anaknya di sini. Punten, setelah itu ibunya meninggal di Sumatera. Mungkin nggak datang ke Sumatera? Mungkin. Tapi kalau ada keluarganya di sini, boleh datang kemari. Tapi dengan mengatakan yang meninggalnya di Sumatera, dengan mengatakan saya turut bela sungkawa atas wafatnya ibumu. Padahal ibunya di mana? Di sana. Boleh. Tidak mesti yang ditakziahi itu bukan yang meninggalnya, tapi siapa? Keluarganya. Keluarganya ikut di sana, ikut di sini, ataupun sebaliknya. Karena mungkin rumahnya tidak cukup, tetangga meninggal, terus rumahnya tidak cukup, akhirnya udah keluarganya di rumah saya aja, biar yang takziah datang ke rumah saya. Keluarganya disimpan di rumah ibu, di rumah bapak misalnya. Lalu orang yang takziah ke rumah ibu dan ke rumah bapak. Walaupun rumah ibu dan rumah bapak yang dikunjungi, tapi niatnya takziah kepada orang yang sahibatul musibah yang kebetulan disimpan di rumah ibu dan bapak karena rumah dia
tidak cukup, atau apa saja masalahnya, itu boleh. Ataupun dengan mengatakan, contoh misalnya, ini ada yang mau takziah ini, iya, di mana? Tapi rumah saya nggak cukup, ya udah ketemu di masjid aja. Ketemu di masjid, tamunya datang ke masjid, takziah di masjid, boleh. Boleh seperti itu, iya. Takziah itu boleh dengan menyebutkan, aduh, ada siapa? Ada fulan, aduh nggak cukup di masjid rumah saya ini, gimana? Ya udah, kita ketemu di masjid aja yuk. Tunggu di masjid, datang yang mau takziahnya di masjid, tidak apa-apa, silahkan. Ini juga boleh. Dan tidak boleh ketika takziah harus menggunakan sesuatu acara yang atau pakaian yang khusus. Misalnya pakaiannya apa? Hitam. Udah, kalau takziah pakaiannya harus pakaian hitam-hitam, itu tidak ada. Iya. Tidak ada, tidak harus takziah ini dengan berpakaian hitam. Takziah ini tidak wajib dengan pakaian muayyan. Baju apa saja boleh, tapi entah dari mana jadi hitam. Jadi justru kalau misalnya takziah tidak usah yang hitam-hitam, yang putih boleh, kuning juga boleh, mau yang hijau juga boleh, tidak wajib dengan menggunakan busana hitam. Ini dia larangan yang ada sampai para alim ulama, karena ini adalah ikut gaya-gaya bukan orang mukminin mukminat. Iya. Selanjutnya, iya, dengan mengatakan, saya tanya, boleh nggak takziah kepada orang kafir? Teman kita misalnya orang kafir meninggal, boleh nggak takziah ke sana? Boleh takziah kepada orang kafir? Boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Takziah kepada orang kafir boleh dengan satu syarat. Syaratnya adalah tidak boleh mendoakannya. Ya, tidak boleh mendoakannya. Jadi kalau datang silakan ke tempat orang kafir tersebut dan tidak boleh mendoakannya. Misal jelas orang kafir kita doakan semoga diterima kebaikannya, nggak bisa. Tapi datang ke orang kafir hanya untuk ibrah saja. Dan kenapa? Karena orang kafir ini mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, bahkan mungkin darah daging kita. Orang kafir datang takziah, boleh. Tapi apa? Dengan min ghairi doa, tidak ada doa untuknya. Tapi apa? Dengan mengatakan la yudhiru ada ulil Islam wal muslim, dengan mengatakan biar tidak diperlihatkan kalau kita ini benci kepada mereka. Iya, memang tidak boleh kita membenci mereka, tapi kita datang dengan cinta kepada mereka, dengan datang ke sana untuk ibrah, pelajaran. Dan punten, setelah itu kita datang ke sana, paling datang kepada yang punya musibahnya dengan mengatakan, saya ikut belasungkawa, kamu yang sabar ya. Tidak ada kata-kata, oh almarhum itu soleh, baik, dia dapat, enggak. Iya. Apalagi kalau misalnya karena penyakit meninggalnya, apalagi dia sakitnya itu parah ya, oh dia syahid, astagfirullah. Syahid dari mana? Tidak beriman. Iya. Jadi dengan menyebutkan kalau ada orang yang meninggal orang kafir, datang, tapi tidak apa? Tidak mendoakannya, datang. Sampai kalau ke pemakamannya, boleh kita datang, karena itu adalah keluarga, kerabat, teman dekat. Beberapa ulama ya silakan, tapi ingat tidak ada doa untuknya. Iya. Hanya untuk kemanusiaan saja, hanya datang ke sana dan punten dengan menyebutkan ibrah itu apa? Pelajaran. Bahkan kalau kita pun harus berada di kuburannya, paling dengan mengatakan, apakah kamu sudah merasakan, apakah kamu sudah tahu tentang janji Allah yang telah Allah tahu sampaikan, kalau beriman akan dapat apa, kalau tidak beriman akan dapat apa? Anda tahu jawabannya sekarang. Itu boleh berkata demikian. Ya, orang meninggal orang kafir, datang kita misalnya mengatakan, kamu sudah merasakan apa yang sebenarnya sekarang di alam kubur. Iya, bukan apa istilahnya, bukan muas-muasin, bukan. Tapi itu yang pernah Rasulullah mengatakan, awajadtu madza wa'adakumullahu haqqan fa inni qad wajadtu madza wa'adani Allahu haqqan. Itu ketika orang kafir mati, meninggal, dikuburkan, maka dengan menyebutkan, sudahkah kau merasakan dan dapat janji-janji Allah? Bagaimana orang beriman dan orang yang tidak beriman? Sesungguhnya Anda sudah merasakannya hari ini. Seperti itu. Subhanallah. Jadi tidak ada doa untuknya. Selanjutnya, sunnah ini bagi orang yang takziah. Kalau takziah, sunnah itu membuatkan makanan bagi orang yang mendapatkan musibah. Paling tidak bawa makanan biar yang kena musibah itu ada 2 poin. 1, orang musibah itu boro-boro ingat makan. Ingat makan nggak kira-kira?
boro-boro inget masak, kasih makanannya, makan dulu biar tidak drop. Kok nggak makan, lagi repot. Yang keduanya, bisa jadi punten-punten untuk keluarga daripada musibah ini datang, silahkan. Dan punten, istilahnya makruh, iya, makruh orang yang kena musibah menyiapkan minuman atau makanan bagi para yang takziah. Iya. Jadi dengan mengatakan, udah bingung, pusing, ada tamu, aduh tamu banyak banget lagi, belum kasih minum, gimana? Nggak usah dipikirin. Iya. Bahkan ayahanda bunda, salah satu daripada adab takziah selanjutnya, kalau datang ke tempat takziah, kalau bisa nggak usah mengkonsumsi apa-apa. Datang, doa, setelah itu kalau diperlukan kita hadir di sana, hadir di sana. Kalau memang tidak ya sudah, kita berangkat saja lagi. Iya, subhanallah. Dan kalau bisa, punten, bukan hanya sekedar takziah biar pahalanya lebih besar lagi, apa? Ikut sholat jenazahnya. Bukan hanya sekedar ikut sholat jenazahnya, kalau bisa ikut menguburkannya, masya Allah. Kalau bisa ikut menguburkannya, itu adalah pahala yang luar biasa. Ini adalah tentang masalah takziahnya. Jadi punten, tidak boleh atau makruh orang yang sahibatul musibah menyiapkan makanan untuk siapa? Orang-orang yang takziah. Orang-orang takziah, orang yang takziah datang nggak apa-apa, tapi jangan merepotkan. Datang saja. Maka ada beberapa tempat yang luar biasa, kadang-kadang ya kalau ada tamu segala macam nggak dikasih minum juga nggak enak gitu ya. Kadang-kadang memang yang namanya kita ya harus perlu air juga. Begitu datang nggak ada air segala macam, maka kadang-kadang tetangganya menyiapkan apa? Air. Jadi sekarang apalagi ada yang di gelas-gelas itu, begitu itu disiapkan saja. Jadi begitu tamu datang itu sudah disiapkan, nggak usah dikasih minum, tinggal ngambil, silahkan. Yang penting tidak, yang menyiapkannya bukan siapa? Bukan yang punya musibah, tapi jangan juga disiapin selesai acara baru datang ke tempat yang punya musibah. Nih bonnya nih kemarin, nggak usah, itu malah minta bonnya, itu malah pusing lagi gimana caranya. Maka daripada itu jangan sampai bikin susah. Kadang-kadang orang yang jadi bikin susahnya apa? Bikin susahnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mikir lagi, mendingan kalau orang ada emang ada masalah, 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada masalah. Kumpulin warga baca Quran sekarang 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada masalah. Tapi bayangkan kalau seandainya lagi orang itu nggak ada, jadi beban kan? Aduh, 1 harinya harus apa nih? Hari keduanya harus gimana? Hari ketiganya bagaimana? Mikirin, udah motor jual aja. Ya sudah, itu mobil jual aja. Kenapa untuk hari ke-1, ke-2, ke-3? Belum lagi hari ke-40 nanti, belum lagi hari kesekian, seolah-olah jadi beban bagi siapa? Yang punya musibahnya. Padahal bukan itu, subhanallah, bukan itu. Maka daripada itu punten, jangan sekali-kali mau bersedekah itu malah menjadi beban. Jangan jadi beban. Makanya dengan mengatakan bagaimana kalau hukumnya 1, 2, 3 terus baca Quran, bagus-bagus juga sebenarnya. Tapi punten, ini bukan bagian daripada apa? Bukan bagian daripada syariat yang harus dilakukan. Apalagi kalau orang itu tidak mampu, disebutnya acara apa itu? Tahlilan. Iya, acaranya tahlilan. Jadi boleh nggak ya saya tahlilan? Itu agak susah jawabannya. Maksud kalau dengan matan tidak boleh, kaget nanti. Boleh, wah mudah sekali. Tapi saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah satu hal yang memang untuk jenazah ini doa yang paling baik. Kalau doa orang lain kepada orang yang sudah meninggal, sampai nggak kira-kira? Sampai doanya. Tapi yang ada dalam tahlilan itu diantaranya satu waktu yang telah ditentukan. Ada nggak waktu ditentukannya itu? 1, 2, 3, terus berapa lagi? 7, terus berapa lagi? 40. Oh, pengalaman semua ini rupanya. Habis itu berapa lagi? 100. Habis itu 1000. Habis itu nah, kadang-kadang sekian harinya. Kadang-kadang, nah itu dia, ya. Jadi mendingan kalau ada, kalau punten dengan menyebutkan caranya gimana sih? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya hanya ingin menyampaikan kepada ayahanda bunda, ketika suami kita soleh, istri kita soleh, itu setiap Jumat itu bayangkan didoakan oleh seluruh mukminin mukminat di dunia ini. Bukankah Imam Syafi'i ketika dalam khutbah, termasuk daripada rukun khutbah kalau doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa di situ? Semuanya. Subhanallah. Itu sudah didoakan semuanya. Ikhlas yang ada. Jadi kalau seandainya kita
ketika dengan mengatur, aduh meninggal, ya sudah keluarganya, tapi ya susah bagaimana caranya. Kadang-kadang warga mengadakan, ya udah nggak apa-apa silakan. Satu, kedua, ketiga, maka bikinlah manfaat yang lebih baik lagi. Apa diantara manfaat yang jauh lebih baiknya? Misalnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Misalnya, ya, saya sampaikan dulu nih. Satu, tidak ada waktu yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua, tidak ada sodakoh yang dipaksakan. Silakan. Tidak ada sodakoh yang dipaksakan. Sodakoh itu tidak dipaksakan. Selanjutnya apa? Bukan hanya sekedar itu, punten. Terkadang saya khawatir, kita khawatir orang-orang yang datang ke sana pun bukan karena mau mendoakannya, tapi dengan hal lain. Iya, dengan hal yang lain, dengan tujuan yang lain segala macam, bukan suudzonnya, tapi dikhawatirkan. Tapi kalau orang tua, kalau keluarga yang mendoakan, pasti keluarga mendoakan itu apa? Ikhlas. Saya rasa ini, melihat daripada kenyataan dan pendapat para ahlul ilm, kalau ada dana untuk melakukan hal seperti itu, lebih baik buatkan sesuatu pahalanya untuk almarhum atau almarhumah tuntas. Jauh lebih baik, jauh lebih afdal. Kenapa? Akan panjang terus. Bikin apa coba? Udahlah, bikin kipas angin saja. Buat apa? Buat musola, buat masjid. Masya Allah, kalau tahlilan mungkin hanya sekali saja itu, tapi kipas angin bisa usianya 3 bulan nggak kira-kira? Bisa 1 tahun. Terus orang lagi Jumatan, enak. Masya Allah, bayangkan saya, itu jauh lebih bermanfaat. Iya. Makanya ketika ada dana, mana lebih baik? Lebih baik. Kecuali dengan mengatakan yang dibesarkan itu bukan apa-apa. Saya tidak usah. Pas ada dana hari ke-18. Ini hari ke-18 ini. Nggak ada dari sononya 18. Adanya 40, tapi dananya ada. Gimana? Ini hanya untuk mengambil hikmah dari kematian saja. Apa sih artinya ruh? Apa artinya kematian? Kumpulkan warga, kumpulkan warga. Setelah itu tausiah seseorang. Untuk apa? Menyampaikan tentang hakikat kematian. Bagaimana tentang masalah ruh. Sehingga orang itu sama dengan mengadakan majelis taklim. Siapa tahu dengan mendengar seorang kiai menceritakan tentang kematian, dia menjadi apa? Menjadi terenyuh dan dia sadar. Oh begitu ternyata ya, takut dan dia tobat. Itu mah dapat pahala. Luar biasa. Luar biasa. Dapat pahala siapa? Yang mengundang kiai itu, yang mengundang ulama itu. Terkadang begitu datang hanya bla bla bla, baca selesai, pulang bawa makanan, selesai. Jadi tabiat seperti itu. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rubah sedikit-sedikit apa yang ada, mana yang jauh lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Iya. Jadi dengan datangnya ini ada dana sekian untuk apa kira-kira yang lebih bermanfaat, apa kira-kira ya? Ada berapa ini mah? Ada berapa? Ini ada dana misalnya 10 juta. 10 juta ini cukup untuk mengangkat anak asuh, banyak anak asuh. Iya. Untuk 1 tahun anak asuh ini. Bismillah. Cari yang SMP-nya, selama 1 tahun itu dia hafal Quran 5 juz misalnya. Selama 1 tahun dia hafal Quran 3 juz. Dengan uang hasil kita ini kan lebih bermanfaat lagi. Pelajar lagi, hafal lagi. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bukan tidak boleh sedekahnya, tapi terkadang satu, sedekah yang dipaksakan, yang kedua kita tidak lebih pandai mana yang seharusnya ditanamkan sedekah tersebut untuk almarhum yang pahalanya akan selalu dialirkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ini tentang tadi takziah ataupun yang disebut dengan takziah. Selanjutnya saya katakan ziaratul kubur. Nah ini nih, saya takut ibu bapak, khususnya bapak-bapak, saya takut kalau bapak-bapak ini tidak pernah ke kuburan kecuali kalau ada yang meninggal saja. Kalau ada yang meninggal baru ke kuburan. Kalau ada yang meninggal baru ke kuburan. Itu pun kalau ada yang meninggal lama ke kuburan, bahkan lewat kuburan aja nggak salam. Subhanallah. Punten, itu adalah satu hal yang sunnah. Biasakanlah, karena Rasulullah mengatakan fazuruha, datanglah ke kuburan. Banyak orang ke kuburan itu hanya apa? Hanya kalau ada yang meninggal baru ke kuburan. Sengajalah kapan ada waktu datang ke kuburan. Ah, saya mau ke kuburan ziarah. Ziarah. Nggak ada yang kenal, nggak apa-apa, datang. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat, ya wal muslimina wal antum minal awwalin lahnu lahiquna bikum insyaallah. Salam. Itu adalah satu hal. Kenapa? Karena mengingatkan terhadap kematian. Kita ini mungkin di antara kita ke kuburan itu kalau ada yang apa? Meninggal. Ataupun ke kuburan itu kalau nyekar nanti sebentar lagi tuh. Itu juga kapan itu biasanya? Itu bulan apa tuh? Menjelang bulan puasa. Kuburan penuh Sya'ban itu, rame segala macam. Sehingga jadi kalau mau ke kuburan jadi rame, jadi macet. Jadi kayak apa coba? Kenapa nggak sekarang aja lagi nggak macet? Iya.
Jadi kadang-kadang kita ini mau hal yang sunnah dibikin ribet. Dibikin ribetnya apa? Nanti bulan Syawal, mah yuk kita ke kuburan, bukan waktunya, seolah-olah Syawal. Subhanallah, seolah Syawal. Sekarang kenapa mengingatkan kematian? Dapat pahala, dapat pahala. Dapat pahala, dapat pahala. Jadi datang ke sana, ada beberapa adab untuk datang ke kuburan. Di antaranya saya sampaikan kepada ibu dan bapak, masuk ke kuburan pertama kali ucapkan salam. Iya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, antum minal awwalin nahnu lahiquna bikum. Atau bahasa Indonesianya mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, Anda ini adalah orang yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami segera akan menyusulmu. Subhanallah. Biar tahu kalau kita juga akan menyusul mereka. Datang lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selalu doakan. Setelah itu kalau mau secara khusus ya, datang ke kuburan, duduk di mana gini. Misalnya itu kiblat, jenazah kan pasti menghadap ke sana, ya. Ada beberapa ulama yang para alim ulama menyebutkan ketika jenazah ini ataupun jenazah memang menghadapnya ke kiblat, maka kita yang datang berziarah ke kubur itu berada di seolah di depan orang itu. Jadi kalau kita ngobrol bagaimana berhadapan kan? Berarti wajahnya menghadap ke kiblat, ke sana, berarti kita jadi sini. Iya, secara khusus tidak apa mengatakan ya fulan, saya doakan kamu, semoga kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga engkau diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menghadap. Jadi orang itu menghadap kemari seolah-olah kita berada di wajahnya. Maka dari itu kan dikasih tanda, apakah tandanya itu? Nisan. Depan nisan ini gampang kita lihat. Mana kira-kira oh kiblatnya ke sana? Ya sudah. Berarti kiblat di belakangnya kita. Iya. Iya. Coba kalau kita ke Rasulullah, kiblatnya di mana? Kita ketika mengucapkan salam, kiblat di belakang kita apa di depan kita? Ketika kita ke makam Rasulullah, pernah nggak ke makam Rasul? Ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah, iya kan? Ketika assalamualaikum, kiblatnya di mana nih? Belakang. Iya. Jadi berhadapan. Jadi ketika kita berziarah pun, ini kepalanya, ini adalah nisannya, kita berada di sini, duduk, silakan sopan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fulan. Saya doakan semoga engkau diberikan apa? Semua doanya. Doa yang banyak, doa yang banyak, doa yang banyak. Iya. Doa yang banyak, segala macamnya doa sampai. Yang dilarang itu punten, meminta kepada orang yang sudah wafat. Itu dilarang. Atau mengambil berkahnya. Ya Allah, dengan saya datang ke ziarah wali ini, semoga engkau memberikan keberkahan buat keluarga kami. Tidak. Moga berkahnya wali ini, tidak. Jadi dengan menyebutkan kita datang khusus mendoakan almarhum atau almarhumah saja tanpa ada keinginan apa-apa. Ini ketika datang untuk berziarah. Iya, datang ke sana dan kalau memungkinkan tempat ini bersih untuk melepaskan sendal, lepaskan sendalnya. Karena itu adalah tempatnya orang-orang yang ada di sana. Masya Allah. Tapi kalau kotor segala macam, ya pakai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan dilepas, nggak apa-apa dilepas. Bila perlu duduk. Ya, dengan ya duduk di sampingnya, di kepalanya kita duduk sambil berdoa. Ya. Tapi saat itu hanya berdoa, beberapa ulama mengatakan tanpa mengangkat tangan. Kenapa? Kalau berdoa mengangkat tangan ini hanya untuk menghadap kiblat. Ya. Jadi begitu hanya untuk mendoakan ini saja. Ya Allah ampuni dia, ya Allah angkat derajatnya dia, ya Allah angkatlah ampuni segala dosanya, besarkan pahalanya, tempatkan dia bersama orang-orang soleh. Doakan. Subhanallah, seperti itu. Ini ketika adab ziarah, tidak meminta kepada orang yang sudah wafat, tidak. Apalagi cerita panjang banget ceritanya. Pak, alhamdulillah saya sudah sukses usaha ini. Bahkan alhamdulillah istri saya sekarang sudah punya anak 2. Cucu bapak tuh lucu-lucu banget Pak. Itu kayak cerita banget gitu ya. Cerita semuanya. Pak denger ya Pak, ada cerita lucu Pak. Saya waktu itu kejadian. Kayak ngobrol, tidak ya. Yang dibutuhkan dia itu apa? Doa. Nggak butuh cerita. Nggak butuh cerita. Yang perlu buat dia itu adalah doa, hanya doa saja. Hanya doa saja. Dan doa itu sebetulnya di rumah juga nyampe, tapi ke kuburan itu karena sunnah Rasulullah dengan mengatakan karena sesungguhnya mengingat kematian. Selanjutnya, ini penting ini, iya. Gimana hukumnya wanita ziarah kubur? Ini ada yang bertanya nggak nih? Bagaimana wanita hukumnya ziarah kubur? Wanita ziarah kubur. Sebelum saya buka pertanyaan untuk semuanya. Hukumnya wanita ziarah kubur bagaimana? Boleh apa tidak boleh?
Ziaratul mar'atul kubur. Punten, memang ada hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya la'anallah zairatul kubur atau zawaratul kubur. Sahih, dengan menyatakan Allah melaknat para wanita yang berziarah ke kubur. Waduh, sampai beberapa ulama mengatakan ziaratul mar'atul kubur min kaba'iriz dzunub. Jadi daripada dosa besar seorang wanita yang sering ziarah kubur atau yang ziarah kubur. Kata-kata ini dicek pada waktu itu apa sebenarnya, wallahu alam. Maka ada ulama yang sampai hari ini berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur karena ada dosa besar. Sampai hari ini ada yang kekeh demikian. Ada yang kekeh demikian. Nggak ada wanita ziarah kubur, ini dosa besar. Oke, terima saja ibu bapak. Kalau ada yang berpendapat demikian, monggo. Kan ada beberapa juga, ada beberapa kuburan apa? Tempat pemakaman. Itu ada tulisannya, wanita dilarang masuk. Saya beberapa kali melihat tempat pemakaman, wanita tidak boleh masuk. Seperti itu. Ada demikian. Lalu pertanyaan yang sebenarnya, boleh nggak sih? Boleh nggak sih yang namanya wanita itu masuk atau ziarah kubur datang ke sana? Iya. Saya sampaikan dulu, ibu bapak. Bismillah dengan menyebutkan kata-katanya, bolehkah wanita ziarah kubur? Ada yang mengatakan tidak boleh dengan hadis yang tadi. Juga ada yang mengatakan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya begini. Siti Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku ingin ziarah kubur, apa yang harus aku ucapkan? Siti Aisyah menjawab, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ingin ziarah kubur, apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah katakan, katakan, assalamualaikum ya ahla diyar, minal mu'minin wal mu'minat, fa antum minal awwalin wa nahnu lahiquna bikum. Insyaallah. Jadi malah Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau aku ingin ziarah kubur gimana caranya? Kata Rasulullah, katakan assalamualaikum wahai ahli kubur. Itu ya, dari mukminin dan mukminat, Anda adalah orang yang dipanggil duluan oleh Allah dan kami akan segera menyusul. Katakan itu, kata Rasulullah. Melihat daripada hadis ini, Rasulullah melarang itu. Nah itu dia. Dan kedudukannya juga adalah baik hadisnya. Jadi dengan mata boleh. Nah itu dia. Berarti kalau kata-kata, ya ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan, iya, bisa dilihat di perkataan-perkataan beliau dengan bersandar kepada sanad-sanadnya yang ada. Namun saya sampaikan singkat karena waktu yang sangat sempit. Ketika itu kalau seandainya tidak boleh, pasti Rasulullah akan mengatakan apa? Rasulullah akan bilang apa? Nggak boleh. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ingin ziarah? Oh nggak boleh, Aisyah nggak boleh, nggak boleh. Pasti Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah malah mengatakan, katakan. Begini, satu itu ya. Kedua, Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang sedang berada di atas kubur dan nangis. Nangis. Karena suaminya meninggal. Dan Rasulullah SAW mendatanginya dan memberikan nasihat. Kata Rasulullah, nasihat kepada siapa? Nasihat kepada si perempuan tadi dengan mengatakan, dengan menyebutkan, ihtasibi indallah. Maksudnya apa? Sabar. Semoga Allah memberikan pahala dan mintalah pahala atas musibah ini kepada Allah. Tiba-tiba perempuan itu tanpa menggubris, kan lagi nangis, digituin sama Rasulullah, dia bilang dengan mengatakan kalimat yang diucapkan, subhanallah, ini terjadi kepadaku. Coba kalau kamu yang mengalaminya, pasti kamu seperti aku. Itu kata perempuan itu, tanpa mengetahui kalau yang berbicara itu siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah datang dengan mengatakan, jangan nangis, sabar, kata Rasulullah. Ya, jangan nangis, sabar. Udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan pahala dari kesabaran ini. Mudah kalau berbicara. Ini tidak terjadi kepada Anda kalau tidak melihat ke Rasulullah. Hanya begini sambil nangis. Kamu nggak ngerasain sih. Coba kalau terasa, pasti kamu seperti aku. Rasul, oh lagi marah, nggak usah diomongin lagi. Pergi. Rasul itu paling tahu kapan harus diucapkan dan kapan tidak diucapkan. Iya, oh lagi marah, ya sudah pergi. Saat Rasulullah pergi, dia sudah mulai reda nangisnya. Dia bilang, Fulana, kamu tahu siapa yang tadi? Enggak, itu Rasulullah. Rasulullah? Langsung datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Saya tidak tahu, tadi bukan kamu ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, gak apa-apa. Dengar, as-sabru inda sadmatil ula, kata Rasulullah. Dengar ya, kesabaran itu berada di peristiwa pertama kali. Jadi kesabaran paling tinggi itu terjadi kepada, kesabaran paling tinggi itu kejadian ketika pertama kejadian, itu sabar. Ibu lagi jalan tiba-tiba ditabrak orang, jebret gitu kan? Atau mobil, drak ditabrak. Nah, kesabaran yang paling tinggi itu langsung ketika ditabrak pertama kali sudah sabar. Ketika drak, senyum. Kenapa bang? Bisa nggak gitu kira-kira? Iya. Assalamualaikum, pakai salam dulu lagi. Assalamualaikum, kenapa bang buru-buru ya? Sambil senyum. Iya, ini gimana nih urusannya nih mobil saya ini?
Bisa nggak kira-kira begitu? Subhanallah, tiba-tiba turun. Subhanallah, bisa begitu. Nah, sabar itu inda sadmatil ula. Masya Allah. Saya mungkin nggak tahu kalau ibu bapak bertanya dengan mengatakan, saya punya guru yang subhanallah, kalau dibilang orang itu saya juga maksudnya gini, orang baik banget, soleh banget, luar biasa. Saya masih ingat waktu itu hari Jumat, karena di hari Kamisnya dia telepon, dia bilang, Farid, saya manggil, kita futur bersama yuk. Namanya Syekh Habib Khayyat rahimahullah, sudah wafat. Kita makan sarapan pagi bersama yuk, ayo. Sambil saya ini alhamdulillah nikmat apa? Saya punya Mercy baru, mobil Mercy baru yang putih gede gitu. Saya mobil apa tuh. Setelah itu saya punya, nanti kamu nanti naik sama saya ya, kita makan bareng. Iya, oke. Jadi supirnya anaknya, jadi anaknya supirnya, saya di belakang sama beliau ngobrol. Anaknya tuh jadi supirnya. Nama supirnya tuh ya anaknya bawa Ahmad namanya. Dia lagi jalan gini, lagi di turunan ada mobil nabrak di belakang. Saya sudah, waduh, mobil baru nih ketabrak ini. Baru ketabrak, jure. Itu kalau kita ketabrak mobil baru begini, ada apa gitu kan. Dia tuh lagi menerangkan ke saya masalah satu permasalahan, saya nggak tahu masalah Isra Mi'raj atau apa. Saya lagi ngobrol sama beliau, saya bilang, Syekh ini gini tuh, Isra Mi'raj dia ceritakan gini, lagi khusuk menceritakan gini, turunan tabrak, jure, tabrakan. Saya begitu, tapi wajahnya dia nggak ada kaget, dalam wajah itu masih semangat. Nah gitulah ceritanya masalah Isra Mi'raj itu. Saya jadi nggak enak kan, ketabrak mana nih, yang ketabrak mana nih, apa yang ketabrak nih. Dia santai gitu, nggak menggubris wajah saya gitu. Dia terus santai membicarakan, menerangkan. Saya kan jadi lebih harus khusyuk lagi kan. Iya Syekh, iya gitu Syekh. Setelah itu berhenti, si Ahmadnya turun, anaknya ini turun, ribut. Saya dengar ributnya, tapi itu tetap saja ngobrol ke saya. Rasulullah SAW, Jibril, subhanallah, sampai dikatakan Rajab, sampai dia mengatakan rohnya itu adalah Rasulullah, jimnya itu adalah Jibril, baknya adalah Buraq. Jadi tiga ini keagungan. Cerita itu masih ingat. Saya nggak konsen itu, ngeliat lagi marah-marah di luar. Subhanallah, dia ngeliat, dia gitu, kita berhenti ya? Udah nyampe? Belum Syekh. Kenapa? Ada yang nabrak. Oh, dia jadi nggak tahu tuh. Nggak tahu kejadiannya. Siapa yang nabrak? Kita ditabrak. Lihat ke belakang, oh biarin lah, itu anak saya lagi ngurusin gitu. Jadi gini Farid ya, ngurusin lagi tuh. Subhanallah, ini orang nih luar biasa. Saya cerita lagi, ngobrol lagi sama dia. Mungkin dia lama, mungkin 10 menit nih belum selesai, malah ngotot-ngotot keluar. Saya juga ikut keluar dong. Nih Syekh ini mau ngapain gitu, mau ngapain jadinya. Begitu keluar, Ahmad sini, ada apa? Kenapa kamu marah-marahin dia? Kenapa kamu marah-marahin dia? Sampai marah gitu. Dia bilang, iya dia ayah, lihat ya, mobil kita ditabrak ini. Subhanallah, itu apa namanya belakang tuh apa yang buat bukan apa buat lampu tuh ratingnya itu hancur, screennya tuh hancur, lampu belakang yang kanan tuh hancur, padahal baru itu. Saya, waduh, hancur nih. Dia bilang, iya. Terus kenapa memang? Itu hancur. Ya terus kenapa memang? Dia nanya. Ya hancur ayah. Ya terus kenapa memang? Ya itu hancur. Iya terus kenapa? Iya kita perbaikinnya kayak dia gimana? Ya tinggal perbaiki. Terus dia bilang, terus mobil dia yang hancur apa? Kita liatin mobil dia itu mobil agak tua gitu ya. Hancur depannya, mat di sini. Kita ini mobil baru. Hancur belakangnya. Dia itu mobil udah lama, hancur juga, kasihan. Subhanallah. Dia itu mobilnya udah lama, nabrak pula, hancur juga, tambah kasihan. Kita mobil baru, hancur segini nggak apa-apa. Dipanggil, ditanya, kamu biasanya perbaikin di bengkel mana? Berapa kira-kira habisnya? Sekian nih, bayarin. Perbaiki ya, ayo lah, naik. Saya bengong aja nih, ada orang kayak gini, luar biasa ini. Kalau saya bawa mobil, dia lagi mobil, saya tabrakin aja punya saya. Tapi luar biasa, nah, orang ini luar biasa. Tapi luar biasa. Lalu dia dengan matan, Ahmad, dia bilang sambil di mobil, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu kejadian, sabar itu akan lebih besar pahalanya ketika kejadian pertama kali. Subhanallah. Jadi sabar itu akan dilihat. Begitu duduk, udah ngotot-ngotot, udah selesai, duduk aja. Alhamdulillah sabar juga. Udah setengah jam marah baru dibilang sabar. Subhanallah. Jadi sabar itu ketika apa? Kejadian pertama kali. Nah, perempuan itu datang ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya kira itu bukan Rasulullah. Terus kenapa? Saya mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu tahu Rasulullah saya tidak akan demikian.
Rasulullah bilang, nggak apa-apa. Lihat kata Rasulullah, ya fulana as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika peristiwa terjadi pertama kali. Baik ya Rasulullah, ihtasibi indallah, ihtasibi indallah, maka Anda harus mencari pahala karena Allah. Setelah itu perempuan itu terima kasih dan pulang. Saya tanya, Rasulullah larang perempuan itu? Tidak dilarang. Melihat daripada dua hadis ini, terutama disampaikan Syekh Muhammad Hasan dengan menyebutkan silahkan. Lalu pertanyaan, loh hadis tadi zawaratul kubur gimana? Yang tidak boleh dilihat daripada sebelumnya itu adalah para wanita penyembah kuburan. Iya, para wanita penyembah kuburan, Allahu alam, para wanita yang hidup dengan istilahnya apa? Mengagung-agungkan kuburan, tukang sihir khususnya segala macam, maka dikatakan ada kata-kata punten Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, gitu kan? Allahumma inni punten, ada satu kata-kata doa atau dikatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin, bukan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ya, naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dikatakan nafasat itu adalah daripada para penyihir-penyihir apa? Wanita. Subhanallah. Jadi dengan matan itulah yang ada, dengan menyebutkan kata-katanya, maka disebut di sini ada zawarah atau zawarat, itu adalah para wanita, para tukang sihir. Wallahu a'lam. Jadi ada dua pendapat di sini, ada kekeh mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, namun dengan syarat. Yang tadi boleh itu. Yang tadi boleh mengatakan itu, yang Rasulullah tidak melarangnya, satu punya adab. Adabnya apa? Adabnya yang pertama adalah tidak niyahah. Bisa jaga daging. Yang keduanya apa? Busana muslimah rapi. Ketiganya apa? Tidak menjadikan fitnah. Datangnya bersama suami atau bersama siapa? Atau bersama keluarga. Jadi tidak sendiri. Iya. Itu yang lain-lainnya sama dengan laki-laki, tidak memohon kepada orang yang kuburan segala macam, tapi yang jelas datang ke sana kadang-kadang ke kuburan, punten, tidak berbusana muslimah. Iya. Selanjutnya apalagi, bukan hanya sekedar itu, tapi apalagi? Niyahah. Saya lanjutkan, punten. Boleh nggak sedih ketika ditinggal oleh orang-orang yang sudah, orang yang kita cintai meninggal? Boleh sedih, boleh. Boleh sedih, boleh. Meneteskan air mata, boleh, boleh. Iya. Yang tidak boleh apa? Meratap. Meratap itu yang tidak boleh. Kalau nangis, boleh. Nangis sampai basah ininya, tangan sampai gede-gede gini, silahkan. Iya. Tapi apa? Niyahah tidak boleh. Niyahah itu meratap. Ini kenapa ya Allah? Padahal dia itu masih dalam keadaan masih muda. Nah itu nggak boleh. Ya Allah, kenapa sih dia itu ini? Kenapa? Itu tidak boleh. An-niyahah. Ataupun sampai lepas kontrol, mukul-mukul wajah, robek-robek baju, itu tidak boleh. Mukul-mukul tempat segala macam, itu tidak boleh. Ya, nangis teriak-teriak, itu tidak boleh. Jadi dengan mata sama niyah. Niyah itu digambarkannya, satu, mengkenapakan, tidak ridho. Yang keduanya, sampai melakukan aktivitas yang tidak baik, memukul-mukul ataupun teriak keras-keras, nangis, itu tidak boleh. Itu yang terjadi. Jadi dengan menyebutkan hal ini tidak boleh niyahah. Iya, tapi kalau nangis boleh. Nangis boleh. Iya, sedih boleh. Karena Rasulullah mengatakan setiap mata berhak untuk mengeluarkan air mata dan setiap hati berhak untuk bersedih. Tapi punten, yang membuat jenazah itu tersiksa bukan karena air mata yang mengalir, bukan karena hati yang sedih, tapi jenazah itu diazab karena apa coba? Karena an-niyahah. Ini lisan kata Rasulullah, ya, karena lisan. Dan gambaran daripada lisan diantaranya adalah tadi dengan gerakan atau aktivitas yang membuat orang tidak senang melihat kenyataannya. Selanjutnya, terakhirnya mayat tabi oleh mayat ba'da mautihi. Ya, subhanallah, karena tidak ada lagi yang bisa. Tadi kan adab-adab kita, bagaimana, lalu sampai taziahnya. Sebetulnya yang ketiga ini lebih kepada mayitnya. Maka punten, saya sampaikan, gunakan ataupun jangan dilupakan orang yang sudah meninggal ini dengan doa-doa kita. Khususnya paling tidak kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua, ya, kakek, nenek, seperti itu. Itu harus lebih dekat lagi dengan kita. Karena apa? Walaupun sudah meninggal bukan berarti mereka itu jauh. Mereka itu dekat dan mereka itu tetap untuk didoakan oleh kita semuanya. Silakan kalau ada bertanya dari bab akhir tentang takziah ziaratul kubur. Silakan. Kalau ada bertanya, mangga. Silakan.
sebelum ayat diturunkan itu termasuk hutang janji. Tadi kan semuanya kesannya kan hutang materi semua kan, Iya. uang semua. Kalau hutang janji kan kita kadang suka nggak tahu gitu. Iya, jazakillah khair. Kalau hutang janji, janji itu diwajibkan atau diharuskan dipenuhi ketika orang itu masih ada. Tapi kalau orang itu sudah tidak ada, maka dia sudah lepas daripada kewajiban menyampaikan janjinya itu. Bisa dipahami ya? Misalnya gini, dengan mengatakan, pokoknya nanti saya janji sama kamu ya, ibu bapak kamu akan saya hajikan. Saya janji ya, tahun depan saya akan hajikan ibu bapak kamu. Misalnya, ternyata dia meninggal. Lalu orang itu anaknya, dia ini sebelum wafat bilang, tapi punten, apakah kewajiban masih orang itu untuk menghajikan orang tua dari si laki dari tersebut? Tidak. Kenapa? Karena sudah wafat dianya. Tapi kalau masih hidup, wajib atau harus menyelesaikan daripada janji itu. Ya, karena itu bukan hutang bukan hutang uang itu ya, tapi janji. Janji itu akan dilakukan kalau dia masih hidup. Tapi lihat, sekarang boleh nggak disampaikan kepada ahli warisnya? Bapak kamu dulu tuh janji akan menghajikan bapak saya, ternyata bapak kamu itu meninggal. Jadi gimana nih? Nah sekarang, punten, ahli warisnya dengan menyebutkan wajib nggak menyempurnakan janji orang tuanya? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau mau dilakukan, itu adalah birrul walidain untuk orang tuanya. Tapi kalau tidak dilakukan, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau dilihat setelah ayahnya meninggal, sementara ayahnya yang mencari nafkah, setelah meninggal anak-anaknya masih kecil, masih berani nggak nagih janjinya kira-kira? Nggak berani. Ya, nggak berani. Kenapa? Sekarang anaknya juga udah jadi yatim. Nggak enak. Lebih baik ya sudahlah buat anak-anaknya saja. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau orang yang hidup itu dia berjanji lalu wafat, haruskah ditunaikan janjinya? Tidak, karena dia sudah wafat. Itu yang pernah saya sampaikan kepada pertanyaan ini sama dengan pertanyaan saya dulu ketika kami ditinggal wafat oleh guru kami yang kami ceritakan tadi, Syekh Habib Khayyat rahimahullah wafat. Dia ada satu janji yang disampaikan ke saya, tahun depan kamu begini dan begini dan begini, saya akan begini. Itu berkaitan dengan mal, ya. Setelah itu beliau wafat tabrakan, dan saya tidak tahu karena ini adalah yang perlu saya sampaikan ke keluarganya. Lalu keluarganya dengan mengatakan, saya akan rembukan. Terus saya tanya ke beberapa ulama yang di Universitas Ummul Qura, lalu dengan menyebutkan apabila anaknya itu akan melakukan mengabulkan janjinya birrul walidain, tapi anak-anaknya tidak berkewajiban. Tapi sebaiknya hal seperti itu anak-anaknya sudah jadi yatim. Apalagi yang saya tahu anaknya waktu itu rahimahullah ada 8, ya. Jadi anaknya 8 dan saya tidak tahu harus bagaimana nanti nasibnya seperti apa. Makanya dengan mengatakan nggak usah dipikirin, ya. Kenapa? Itu istilahnya saya sampaikan kepada keluarganya, tidak perlu. Walaupun keluarganya saat itu mau apa? Mau menyempurnakan keinginan ayahnya tersebut, ya. Tapi disampaikan dengan mengatakan jadi tidak wajib, sekali lagi saya katakan tidak wajib orang berjanji seperti itu untuk ditunaikan oleh ahli warisnya, kecuali kalau utang wajib dibayar, seperti itu. Karena apa? Dikatakan janji adalah utang, itu bukan hadis Rasulullah SAW, ya. Itu perkataan bijak saja, janji adalah utang, seperti itu. Syukran. Dan itu bukan hadis ya? Iya, dikatakan al-wa'du dainun itu bukan hadis, iya. Al-wa'du dainun itu bukan hadis, wallahu a'lam. Seperti itu. Ibu kan suka, jadi mau ketemu, mau ibarat, mau ini segala macam, nah itu kan banyak tuh janji kayak gitu yang kadang-kadang akhirnya nggak kita lakuin kan. Nah itu takutnya kan kalau sampai karena itu utang bukan ya? Tidak, tapi orang yang berjanji orang yang sering berjanji lalu dia ini tidak orang berjanji, mudah berjanji tapi dia tidak melakukannya. Ada beberapa ancaman kelak di akhirat, terutama dengan mengatakan kecil lehernya di akhirat nanti, lalu kepanjangan sampai dia lelah untuk membawa lehernya dan dia pegang demikian. Karena saking saking banyaknya janji. Semakin janji banyak lalu tanpa ditepati, makin panjang dan makin tipis lehernya, makin panjang makin tipis lehernya, makin panjang makin tipis lehernya, seperti itu. Makanya kalau orang banyak berjanji, hati-hati kelak di akhirat. Seperti itu. Iya, makanya minta maaf lah kalau tidak bisa berjanji, kita tidak bisa datang. Maaf ya, saya tidak bisa datang. Maaf saja, nggak apa-apa. Iya, daripada orang itu nunggu lama-lama. Seperti itu. Syukran. Allah ibarik fiik. Iya.
Silakan kalau ada yang masih bertanya. Hayyakumullah tentang masalah ini atau di luar masalah yang mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Oh ini silakan dulu. Iya mangga. Ada 3 pertanyaan nih. Hayyakumullah. Yang pertama, selama ini kan jadi kontroversi kalau kita yang kebiasaan kan kalau kita nengok di kuburan tuh baca tahlil. Nah itu sebenarnya boleh apa tidak? Iya. Terus yang sebaiknya apa yang kita lakukan kalau habis kena musibah itu kan kontroversi lagi kalau tahlilan terus gitu. Nah itu boleh nggak misalnya diganti dengan tadarusan gitu ya. Terus yang pertanyaannya tadi kan di luar tema. Apakah kalau itu mau menikah lagi harus pakai wali? Kalau janda mau menikah lagi apa harus pakai wali? Iya. Pakai wali lagi gitu. Iya. Itu saja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair. Pertanyaan pertama tadi gimana? Lupa saya. Tahlil. Iya, saya sengaja aja masih ini kedengeran nggak di sana gitu. Ya, subhanallah. Jadi gimana kalau seandainya datang kuburan terus baca Quran atau yasinan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Salah satu daripada kekeliruan yang ada di kuburan itu khusus mendoakan almarhum atau almarhumah saja. Karena baca Quran itu walau bagaimanapun baik untuk menerangkan rumah kita sendiri. Kadang-kadang di kuburan khatam Quran ngaji tapi di rumah nggak ngaji. Iya, jadi walau bagaimanapun lebih baik ngaji itu di tempat kita tinggal. Mana rumah kita? Baca Quran. Setelah itu apa? Setelah baca Quran, amal baik yang kita lakukan dengan baca Quran, lalu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, doanya pasti sampai. Doa kepada orang meninggal itu pasti sampai. Jadi datang ke sana mengingat terhadap kematian bahwa kita akan wafat, lalu mengingat jasanya almarhum atau almarhumah atau apa saja kesolehannya, lalu doakan. Itu saja. Doakan. Paling tidak kalau kita ingin, ya Allah, Engkau telah memberikan kemuliaan kepada fulan dengan kebaikan. Ya Allah, saya juga ingin soleh seperti dia. Misalnya, ya, saya ingin soleh seperti almarhum. Ya Allah, berikan kesolehan kepadaku seperti Engkau telah memberikan kesolehan kepadanya. Seperti itu masih boleh dengan doa seperti itu. Tapi kalau doa apalagi lama-lama di kuburan segala tidak perlu untuk dilakukan seperti itu. Ya, doa saja sampaikan baru keluar. Dan kadang ada subhanallah, saya pernah menyampaikan mungkin kepada ibu dan bapak, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada doa yang berbayar, ada tuh. Mungkin saya pernah cerita, ada kawan tiba-tiba saya telepon sudah meninggal. Waduh, padahal baru mungkin 2 mingguan sebelumnya saya masih teleponan. Saya telepon lagi, istrinya ngangkat sudah meninggal. Dikuburkan di mana? Disebutkan di salah satu kuburan yang ada di daerah Jakarta ini. Karena saya merasa kehilangan juga, saya datang ke sana. Saya tanya di mana, akhirnya dikasih tahu kalau di sini kuburan ada namanya di situ. Saya sedang nanya, ya saya masih ingat kebaikan beliau, lalu saya tahu haji waktu bareng sama saya sama Ainan. Saya doa, nggak terasa mata juga nangis, tiba-tiba ada yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Wah, saya bilang ini jangan-jangan keluarganya nih. Di samping saya tuh 3 orang. Wah, dia keluarganya, doa juga. Udah selesai, saya keluar, nggak lama ikutin yang 3 ini. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Pak, maaf Pak, saya belum makan. Maksudnya apa? Ya kan saya sudah doakan keluarga Bapak tadi. Jadi dia doa dengan harapan apa? Dapat bayaran dari kita gitu. Astagfirullahaladzim. Doa kayak gitu nyampe nggak kira-kira tuh? Pasti enggak lah, niatnya juga beda. Saya bilang siapa yang nyuruh? Tapi Pak, saya doa ikhlas Pak, ikhlas doa saya. Untuk keluarga Bapak itu saya ikhlas gini-gini. Subhanallah, ini saya juga bingung dikasih gimana, nggak dikasih gimana gitu. Tapi baik-baik sih wajahnya, pakai koko, pakai peci gitu. Pokoknya melas banget gitu. Ya udah deh, saya kasih. Begitu saya datang petugasnya, Pak, itu siapa? Nggak tahu. Oh Pak, hati-hati Pak, kalau gitu lapor aja ke kita Pak, suka ada yang begitu. Saya baru tahu kalau ada yang suka begitu. Iya, jadi mudah-mudahan ibu bapak belum pernah merasakannya. Iya. Tapi kalau saya pernah merasakan seperti itu, pas sore-sore datang itu doa Fatihah 3 orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baca qul huwallahu ahad, begitu saya keluar diikutin.
ternyata minta bayaran. Astagfirullah. Iya. Jadi kalau seperti itu tidak membaca Quran di kuburan. Itu pertama. Yang kedua tadi, iya, ketika di tahlilan begitu ya acaranya, tapi ganti aja dengan baca Quran atau tadarusan saja seperti itu. Sebetulnya tidak ada, maksudnya begini. Yang tadi dikhawatirkan itu adalah mengenang kepada waktu, memberatkan untuk apa tadi? Memberatkan untuk sedekah, seperti itu yang memberatkannya. Lalu terkadang harus baca Yasin saja, begitu ya. Padahal surat apa saja boleh dibaca. Maka untuk mencoba merubah image yang ada kalau tahlilan itu harus baca Yasin, sekarang kita ganti yuk, bacaannya surat apa? Misalnya kita surat Al-Waqi'ah, kita surat Ar-Rahman, kita surat Ali Imran sekarang, kita surat Al-Kahfi. Jadi untuk untuk agar orang ini tidak terlalu terpaku terhadap surah Yasin, itu silakan saja. Iya, baca surat apa? Yuk kita surat ini saja, tapi kekeh tetap harus ada satu hal perubahan, misalnya diantaranya mengambil hikmah terhadap kematian itu tersebut. Iya, kalau mengatakan misalnya dengan tadarus, ya silakan, bagus malah. Kenapa? Biar orang itu tidak terpaku kalau acara itu mesti baca Yasin seperti itu. Iya. Selanjutnya yang ketiga apa tadi? Nah, itu langsung hafal bapak-bapak tadi. Oh, janda. Subhanallah. Punten ya. Kalau walau bagaimanapun, kalau ditanyakan daripada Imam Syafi'i, yang kita pegang di sini itu adalah la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Itu mutlak, nggak boleh. Tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, iya, al-armala, dengan menyebutkan bahwa janda ini tamliku aktsar min waliyiha. Ya, janda ini lebih memiliki dirinya ketimbang walinya. Hadis Rasulullah. Maka kalau tidak kilur Imam Ahmad membolehkan seorang namanya janda menikahkan dirinya sendiri kepada pilihan laki-laki tersebut. Ya, itu bisa dicek dari beberapa pendapatnya, bahwa dengan mengatakan tamliku aktsar min waliyiha, dia ini lebih memiliki banyak daripada siapa? Walinya. Maka kalau ada yang seperti itu memang ada pendapat dari para alim ulama atau ahlul ilm mengatakan demikian. Tapi ala qaulil arjah, kalau ada walinya dengan wali. Iya, kalau ada walinya dengan wali. Kalau ada walinya dengan wali. Apa itu? Tapi ya, saya tidak mengatakan itu nanti pada ikut-ikutan lagi. Tapi yang jelas ya. Kalau di dalam cuma ada penghulu, suami laki sama perempuan, boleh nggak janda sama Penghulu? Janda sama duda, saksi? Nggak bisa, harus ada saksi. Harus ada saksi. Tidak, harus ada saksi. Iya. Nah, kalau wali, jadi gini, punten, saksi ini harus ada, mahar harus ada, ijab kabul harus ada, iya, punten. Selanjutnya, kalau masalah jandanya, walinya ini, punten, walinya ini masalah karena jandanya ini, kalau ada wali itu sah, tidak ada khilafiyah. Tapi kalau tanpa ada wali asal dia janda, ada pendapat yang mengatakan mengambil hadis ini al-armalatu tamliku aktsar min waliyiha, ya, dengan menyebutkan bahwa seorang janda ini lebih memiliki dirinya sendiri ketimbang walinya. Maka melihat hadis ini dengan menyebutkan boleh seorang janda itu menikahkan dirinya sendiri. Punten, jangan bengong dulu, ya. Tapi punten, yang lainnya tetap harus ada. Apa? Saksi ada. Saksi ya, saksi yang bisa dipercaya, baik dari pihak laki atau dari pihak dari perempuan. Kalau laki-laki harus dua saksinya, syahidain, seperti itu. Nggak apa-apa, penting ada dua saksi. Nggak, karena nggak ada saksi. Iya, Kak. Silahkan saja, yang penting saksi dari mana yang kita kata teman kita, mungkin sahabat kita, silahkan. Iya.
lebih daripada zina karena tidak sah nikahnya. Iya, tidak sah nikahnya. Kalau dibilang tidak sah nikahnya ya kita tidak katakan zina, memang tidak sah. Zina itu kalau memang istilahnya apa? Istilahnya gini, dia itu mencoba untuk makanya cepat menikah aja. Karena kalau dia tidak tahu masalah itu cepat menikah lagi karena itu tidak sah. Seperti itu. Oh gitu. Astagfirullah. Iya, kasih tahu karena itu tidak benar. Gimana? Nikah siri itu ada saksi, hanya tidak tercantum di pemerintahan. Tapi sebaiknya walau bagaimanapun agar selesai dari masalah tuntaskan. Iya, seperti itu. Iya. Tapi subhanallah usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau seandainya terjadi dengan teman kita, sahabat kita, seperti itu, perbaiki saja dengan pernikahannya. Karena walau bagaimanapun harus memperbaiki pernikahan ini. Jangan sampai pernikahan yang haram dianggap jadi halal. Yang nikah yang mana nih? Iya. Betul. Ya kalau meninggal ya meninggal aja. Tidak mendapatkan warisan. Tidak, karena gimana warisan, istrinya saja bukan? Iya. Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Kalau misalnya istrinya meninggal, ya sudah meninggal. Kenapa? Karena aslan harus kita ketahui dan harus kita kasih tahu kalau pernikahannya itu tidak sah. Iya. Pisahkan mana yang punya perempuan, mana punya laki-laki, tapi tidak mendapatkan harta warisan. Karena memang pernikahannya tidak disandarkan kepada kebenaran, kecuali punten, tidak ada orang yang kasih tahu kalau itu adalah salah dan dia tidak tahu kalau itu adalah salah. Siapa yang meninggalnya? Yang perempuannya. Terus iya. Iya. Tunjangan hari raya. Itu mah THR hari raya. Bukan, ya. Pensiun. Ya ke keluarga ibunya, ke keluarga di perempuan. Tidak, karena itu istilahnya bukan hak dia ya, kalau mau dia warisan tidak. Pilih kira-kira bagi dua saja, mana yang lebih dominan untuk perempuan mana, untuk laki-laki mana. Terserah, namun yang jelas itu adalah istilahnya harus diberikan pengetahuan dia ini mau secara apa. Kalau dibagi dua, bagi dua. Pokoknya harus diakhiri dengan masalah ini seperti secepatnya untuk diakhiri. Iya. Begini, ketika dia ini kekeh dengan kesalahannya, kita kasih benar saja susah, nggak bisa dikasih tahu. Makanya ketika ada satu perdebatan ini terjadi kepada salah ulama yang saya lupa namanya ya, ketika mengatakan antara Syiah dan Sunni, begitu dengan mengatakan oke, kita akan kembalikan ke Al-Quran ya, iya sepakat. Saat itu ada perbedaan, kalau tidak keliru Muhammad Al-Uraifi berbicara dengan orang-orang Syiah dan mengatakan oke, kita kembalikan ke Quran ya, siap. Ketika sudah disiapkan, lalu bawa Qurannya. Kata siapa? Kata Muhammad Al-Uraifi mengatakan, kita kembali ke Quran hukum ini ya, iya. Ini kita akan kembalikan hukum kalian dan hukum aku untuk kembali ke Quran. Baik. Ketika ditanya, kamu percaya nggak dengan Quran? Saya nggak percaya dengan Quran kamu. Ya gimana dilanjutkan debat? Bisa dipahami nggak ya? Kita mau kasih ini, tapi kalau dia merasa sah pernikahan itu ya susah. Iya. Kalau kita bilang, gimana hartanya? Gimana itunya? Gimana ininya? Ketika dia katakan, tapi pernikahan saya sah sama dia tanpa itu, ya kita nggak bisa apa-apa lagi. Hanya dengan mengatakan, kecuali kalau dia sudah tahu ternyata tidak sah ya. Kalau dia sadar dan mengetahui ketidaksahannya, maka kita akan bisa membenahi apa yang harus dikerjakan oleh dirinya. Seperti itu. Baik dari hartanya, baik dari tempatnya, seperti itu. Makanya hati-hati dengan seperti ini. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Saya banyak sekali mendapatkan jujur saja BBM, SMS, WhatsApp, sampai liur ngelihatnya masalah kayak beginian. Ada yang sudah kejebak, ada yang sudah jadi, ada yang sudah isi. Iya ada. Saya sudah isi ini sekian bulan, ada yang sudah ini, gimana lagi? Tapi dianya sih ngomongnya ini, katanya ini, dan punten-punten lambangnya di depannya KH, di depannya UST, di depannya apa segala macam. Astagfirullah, saya tidak tahu. Makanya dengan mengatakan takut itu adalah terjadi dengan fitnah yang ada. Maksudnya ujian terbesar bagi umat Muhammad SAW adalah seperti ini. Agama dijadikan hawa nafsu. Seperti itu.
Siapanya itu? Yang perempuan. Nah itu dia, mengerikan sekali. Tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan. Mudah-mudahan Allah ampuni karena ketidaktahuannya. Seperti itu. Iya. Mangga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi mau tanya, kalau tadi kan wanita boleh ziarah, tapi kalau wanita mengantar ke pemakaman itu gimana? Karena kalau di keluarga saya kalau pas pemakaman wanita suruh di masjid, tapi kalau ziarah memang boleh. Iya. Terus yang kedua, kalau kita ada makam ibu kami di Bandung, tapi posisi makamnya itu yang sudah mulai berdesakan tapi penuh gitu. Jadi kalau kita mau ziarah itu kita harus kadang melangkahi makam orang atau berjalan di atas temboknya itu kan. Terus ada yang menyarankan bagaimana kalau mendoakannya di gerbang aja, belum banyak anak-anak yang minta uang itu jadi pada injak kuburan atau seperti itu. Kalau saran gimana kalau di gerbang aja? Jazakillah khair. Iya, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya ziarah itu intinya mendoakan. Tapi dengan cara mendoakan dari rumah juga nyampe. Nggak ada bedanya. Dari rumah mana lebih cepat ngedoain, di rumah apa di kuburan? Sama. Begitu amin nyampe, begitu di kuburan amin nyampe. Kita ke kuburan ini untuk mengingat kematian. Maka dengan cara-cara lagi rame begitu, ingat mati nggak kira-kira? Boro-boro. Yang diingat apa? Capek, ribet. Maka dari itu jangan sampai kita ini ziarah pada musim ziarah. Maksudnya saya bilang musim ziarah itu di Indonesia ada musim ziarah. Ya sebetulnya ziarah nggak ada musimnya, kapanpun. Coba sekarang kalau kita ke makam, ramai nggak sekarang? Belum ya? Belum. Ini sekarang kalau misalnya mau ke makam kemana, nggak ramai, insya Allah. Dan subhanallah punten, kita ziarah bukan saja karena di situ ada makam orang tua. Kita ziarah bukan saja karena di situ ada makam keluarga, kuburan orang tua di mana, tapi kita datang ke kuburan yang di mana terdekat di sini? Kampung Kandang misalnya. Ada siapa di sana? Ada saudara-saudara. Siapa? Mukminin, mukminat. Hanya datang merenung, ya Rabb, di sini kita semuanya. Saya pernah ternyuh. Waktu itu sedang berjalan ke Taif, iya. Setelah di Taif ada satu pemakaman, tiba-tiba mobil itu berhenti. Saya kira syekhnya punya keluarganya di situ. Tiba-tiba kita ziarah dulu ya. Ketika ziarah dia bilang dengan mengatakan, sahabat-sahabatku, di sini adalah kuburan mukminin mukminat. Di sini dulu ada orang yang kaya, di sini dulu